Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Miftahul Huda selaku fasilitator kelas 210 dan juga Ibu Supartini selaku pengajar praktik kelas 210B. Proses supervisi akademik terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pra-observasi, tahap observasi, dan juga tahap pasca observasi. Pada tahap pra-observasi dan observasi telah kita laksanakan pada minggu lalu, dan pada saat ini kita akan melaksanakan tahap terakhir, tahap 3, yaitu tahap pasca observasi, yaitu kita akan ngobrol-ngobrol dengan rekan saya, Ibu Ani Indrawati, yang telah melaksanakan proses pra-observasi dan juga observasi. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktunya pagi ini untuk saya. Kita ngobrol-ngobrol, kita akan melanjutkan percakapan kemarin tentang supervisi akademik yang telah kita laksanakan, dan pada saat ini kita telah melaksanakan sampai pada tahap ketiga, tahap terakhir, yaitu tahap pasca observasi. Betul Bu? Iya. Terus kemudian sebagaimana yang kemarin Bu Ani telah laksanakan, bahwasanya Bu Ani kemarin mengajar mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, ya. Oh iya, melaksanakan untuk tujuannya kemarin. Tujuan pembelajarannya yaitu menunjukkan letak daerah tempat tinggal dari peserta didik melalui peta digital, yaitu Google Map, terus mendeskripsikan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal peserta didik, terus juga menghubungkan letak geografisnya dengan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya. Oh ya, berarti terkait dengan peta digital. Iya, peta anak-anak digital, praktek Google Map ya kemarin. Iya, mencari lokasi rumahnya dengan menggunakan map. Terus kemudian ada tentang terkait kekayaan alam, dan juga pemanfaatannya. Iya, baik, dari observasi yang telah kita laksanakan kemarin, kira-kira dari pembelajaran yang Bu Ani laksanakan, refleksi yang Bu Ani lakukan, monggo. Iya, untuk refleksi pembelajaran kemarin, alhamdulillah, nah saya sebagai guru atau sebagai pengajar itu apa ya Pak, harus banyak belajar dan belajar lagi, dan juga harus bisa memahami karakteristik dari setiap peserta didik supaya tujuan pembelajaran yang sudah saya laksanakan itu bisa tepat sasaran dan juga sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik yang dibutuhkan. Seperti itu Pak. Kita harus tetap terus belajar. Iya, terus belajar. Nanti apa yang telah akan kita laksanakan nanti bisa tepat sasaran atau gitu. Iya. Terus kemudian kalau boleh tahu, mungkin bisa diceritakan secara singkat alur pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran yang telah Bu Ani laksanakan kemarin, biar semuanya tahu alur-alurnya dari awal sampai akhir seperti apa. Iya, baik. Nah, kemarin saya melakukan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, ada kegiatan awal, pendahuluan, inti, dan juga ada penutup. Nah, di kegiatan awal itu saya melakukan pembiasaan, Pak. Biasanya saya melakukan pembiasaan, anak-anak itu berbaris di depan kelas. Nah, pembiasaan sebelum masuk ruang kelas, anak-anak bersalaman dengan guru. Nah, terus doa, melakukan pembiasaan doa itu kan pasti. Terus juga saya itu melakukan pembiasaan setiap itu menyanyikan menyanyikan lagu nasional. Pembiasaan menyanyikan lagu nasional. Kemarin pada pembelajaran IPAS menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, dan juga di situ ada ice breaking. Nah, jadi untuk menyiapkan emosional anak agar anak itu bisa lebih siap dalam menghadapi pembelajaran yang akan dilaksanakan nantinya. Terus pada kegiatan intinya, nah itu saya menggali pengetahuan anak di awal. Dari kemarin kan kita sudah melakukan pembelajaran ini, nah jadi anak-anak biar tahu kemarin kita itu sudah melakukan misal pembelajaran pengetahuannya apa, nah menggali pengetahuannya sudah diajarkan yang sebelumnya, yang dulu. Nah selain itu di situ saya ada anak-anak melakukan permainan. Nah, di situ selain mengerjakan LKPD atau penugasan, anak-anak di situ melakukan kegiatan yaitu
ada permainan, belajar sambil bermain Pak. Nah, Oh iya, nah, betul. gambarannya itu ada permainan maju terus pantang mundur. Nah di situ ada kartu soalnya. Nah gambarnya seperti kayak ular tangga. Nanti kalau anak memainkan dadu, terus nanti berhenti, nanti ada kartu soal. Kalau menjawab betul berarti bisa lanjut dan seterusnya. Nah, selain itu juga ada penugasan mengajukan LKPD dan di akhir pembelajaran nanti anak-anak mempresentasikan hasil dari LKPD nanti di depan kelas masing-masing dari kelompok satu persatu seperti itu Pak Ibu. Nah, terus untuk kegiatan penutupnya yaitu ada evaluasi, terus kesimpulan, dari kesimpulan, refleksi dari pembelajaran. Di akhir pembelajaran itu ada refleksi, penarikan kesimpulan, terus melakukan evaluasi dan juga pastinya ada ice breaking juga. Nah, biar anak-anak tetap semangat juga, seperti itu Pak Ibu. Berarti sangat detail sekali, mulai dari awal ada pembiasaan salaman dengan Bapak Ibu guru, terus kemudian ada budaya positifnya, berdoa, kemudian menyanyikan lagu wajib nasional, seperti itu. Terus kemudian ada memasukkan pembelajaran sosial emosional, ice breaking dan lain sebagainya agar anak-anak bisa tetap fokus. Dan terus kemudian ada juga kemarin praktek. Oh iya, kemarin sampai lupa. Nah, pada waktu itu kemarin ada yang menunjukkan. Jadi anak-anak itu praktek untuk mengetahui daerah tempat tinggalnya di desa mana, kabupaten mana, provinsi mana dengan menggunakan peta digital yaitu Google Map. Tapi karena terkendala kalau misal nanti semua praktek satu persatu, karena kan terkendala waktu juga Pak. Jadi hanya satu anak yang maju mempraktekkan, nah terus mencari alamatnya di situ. Oh iya. Untuk siswanya kemarin ada berapa Bu? Ada 16 siswa Pak. Siswa terbagi menjadi ada 4 kelompok. Iya, ada 4 kelompok. Baik. Terus kemudian dari area pengembangan yang ingin Ibu Ani inginkan, kiranya apakah semuanya sudah tercapai atau mungkin bisa diceritakan area pengembangan yang Ibu Ani inginkan seperti apa? Nah, untuk area pengembangannya yaitu mungkin area pengembangan tentang intelektualnya peserta didik, yaitu dari segi pengetahuan dan juga keterampilan dari anak-anak. Kalau dari segi pengetahuan, anak-anak tadi kan dari mengerjakan tugas LKPD, evaluasi, terus dari keterampilannya anak-anak melakukan presentasi. Ya, keterampilan berbicara di depan kelas, apakah anak-anak itu ada yang grogi ataukah ada yang malu, nah seperti itu Pak. Ada yang kemarin ada yang bawa laptop kemudian mencari daerah menggunakan laptop. Iya, laptop. Keterampilan juga. Iya, keterampilan IT. Luar biasa, sangat lengkap sekali. Terus kemudian kira-kira dari pembelajaran kemarin kelemahan atau kekurangannya seperti apa? Kelemahan dan kekurangannya, kalau untuk kelemahannya saya itu terkendala itu di sarpras ya Pak. Itu tadi sarpras, komputernya cuma satu. Kalau misal anak-anak itu bisa praktek semua ya itu lebih bagus lagi. Tapi karena ya terkendala itu, misalkan komputernya ada terbatas kan Pak. Iya, ada 10. Iya. Jadi kita terkendala sarpras karena terkait dengan penyediaan komputer dan lain-lain seperti itu. Terus kemudian kira-kira dari kekurangan atau kelemahan tadi mungkin ada angan-angan untuk perbaikan untuk kedepannya seperti apa? Untuk perbaikannya, nah selain sarpras ya, kalau sarpras mungkin harus konsultasi juga, koordinasi juga dengan kepala sekolah dan juga teman-teman yang lain. Nah selain itu yang bisa itu Pak tentang media. Jadi untuk media pembelajarannya mungkin kedepannya nanti akan bisa saya lebih maksimalkan lagi karena mungkin masih kurang menarik atau kurang harus lebih berinovasi lagi biar lebih menarik pembelajaran anak-anak itu juga mengikuti pembelajaran itu senang, nyaman, nah gitu tidak membosankan, nah, seperti itu Pak. Tapi kemarin sudah paling tidak anak-anak sudah senang sekali dengan bermain ular. Iya, kemarin senang karena bisa bermain sambil belajar. Nah, cuman
mungkin terkait dengan penyediaan sarpras komputer, kalau seandainya ada banyak 10 atau berapa 16 itu Iya, kan lebih bisa lebih maksimal. maksimal ya, Nah, bisa kan lebih nanti baik, kita lebih koordinasikan maksimal. dengan Bapak Kepala Sekolah Iya. untuk penyediaan komputer itu nih, Bu. Iya Pak, siap. Terus kemudian untuk area penilaian Ibu, Iya, penilaian. bentuk penilaiannya seperti apa? Bentuk penilaian kemarin ada penilaian proses, ada sikap dan juga pengetahuan. Proses itu dari anak-anak permainan tadi Pak, ya itu kan bisa dilihat dari kerjasamanya bagaimana anak-anak bisa, Iya. nah itu kerjasamanya. Terus juga selain itu diskusi, tugas kelompoknya, cara pengerjaannya itu seperti apa. Nah terus untuk pengetahuannya dari pengerjaan soal tugas-tugas LKPD dan juga evaluasi. Kalau keterampilannya tadi anak-anak presentasi itu tadi bisa dilihat bagaimana cara penyampaiannya, sikapnya bagaimana, apakah dia lancar dalam menyampaikan ya representasi di depan kelas. Nah, seperti itu. Jadi lengkap sekali mulai dari prosesnya kemarin Bani dari kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 3 ya, ada 4 kelompok. Bergiliran presentasi ke depan satu persatu. Menilai prosesnya itu tadi. Iya, iya. Terus kemudian kira-kira untuk tindak lanjutnya dari Bu Ani setelah kemarin Bu Ani telah melaksanakan praktek seperti itu, tindak lanjutnya untuk kedepannya seperti apa Bu? Untuk tindak lanjutnya mungkin akan saya lebih memaksimalkan, menyiapkan lebih maksimal lagi media-media pembelajaran yang akan saya gunakan ke depannya. Bahan ajar, perangkat pembelajarannya, LKPD-nya harus dibikin lebih menarik lagi, gitu, seperti itu. Juga harus mementingkan itu Pak, HOTS. Nah, jadi untuk apa itu? Pembuatan soal juga harus berdasarkan HOTS juga, ada HOTS, ada LOTS, nah seperti itu. Mungkin ditambahi gambar-gambar atau gimana agar mungkin gambarnya lebih banyak lagi supaya anak-anak itu lebih menarik lagi, lebih interaktif dalam pembelajaran. Kan kelas 4 gitu ya Bu? Iya, kelas 4. Mungkin dengan gambar-gambar yang lucu-lucu mereka akan senang tanpa terasa mengerjakan sesuatu dengan senang banget gitu. Terus kira-kira dari urean-urean tadi mungkinkah Bu Ani mengerjakan sendiri atau minta bantuan siapa gitu, atau mungkin orang-orang yang akan membantu Bu Ani dalam proses tindak lanjut selanjutnya nanti? Iya. Pastinya itu tidak bisa saya lakukan sendiri ya Pak. Pasti perlu bantuan dari orang lain, terutama dukungan dan juga support dari Bapak Kepala Sekolah, teman-teman atau rekan guru ya lainnya, dan juga dari pihak-pihak terkait yang membantu, yang akan membantu dalam proses pembelajaran saya itu nanti. Jadi memerlukan pihak-pihak guru dan juga kepala sekolah koordinasi. Jadi kita nanti Bu Ani bisa koordinasi dengan Pak Imam selaku kepala sekolah ataupun dengan teman-teman yang lain. Guru Dan ini yang terakhir Bu, pertanyaan terakhir. Bagaimana perasaan Bu Ani setelah melaksanakan semua proses tadi? Alhamdulillah perasaan saya lega sekali, senang sekali. Nah karena apa ya, nah dari situ saya itu mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, yang sangat luar biasa sekali ya Pak. Nah demi untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Nah jadi seperti itu. Untuk selain itu juga untuk meningkatkan kompetensi sebagai seorang guru. Jadi lebih meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru. Baik, terima kasih Bu telah meluangkan waktunya untuk saya untuk melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik, yang mana kita telah melaksanakan 3 tahap, mulai dari pra, terus kemudian tahap observasi dan juga pasca observasi yang kita laksanakan hari ini. Mohon maaf telah mengganggu kesibukan Bu Ani, terus kemudian agar semuanya ini tidak lain tidak bukan agar anak didik kita menjadi lebih baik. Saya kira itu. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, demikianlah proses coaching supervisi akademik yang telah kita laksanakan mulai dari
minggu yang lalu mulai dari tahap pra observasi, observasi, dan terakhir hari ini adalah pasca observasi. Semoga apa yang telah kita laksanakan mulai dari awal sampai akhir ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.